Shalom, happy weekend semuanya. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di layar YouTube dan Facebook Bible Study bersama Pastor Indri Gautama. Dan saya percaya pengalaman indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya menjadi pengalaman indah bagi kalian. I thank God karena belajar firman itu bukan kemampuan intelektual kita, tetapi karena 100% kuasa Roh Kudus yang buat perkataan Yesus di Alkitab menjadi napas Allah, kata-kata yang bernapas. Kalau bahasa Indonesianya, Rasul Petrus menuliskan bahasa Indonesianya ya, versi bahasa Indonesianya mengatakan bahwa firman Tuhan itu atau nubuatan Tuhan ada ilham Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, saya senang sekali, itu adalah inspirasi. Itu adalah napas Allah yang bicara ke kita langsung, yang berguna untuk memberitahu, mengajarkan, menasihatkan, mengkoreksi. Luar biasa. So saya jujur ya, buat saya Bible study ini is amazing karena aku pikirannya bisa rest. Kalau Anda kecapean di akhir pekan ini, tidur Anda di depan YouTube ini. But that's Anda mesti perhatikan loh. Karena yang membuat Anda seutuhnya adalah terdiri dari 5 bagian. Tubuh, emosi, rohani, intelek, sosial. Sosial ini hubungan dengan sesama, dengan diri Anda dan dengan Tuhan. Kalau salah satu dari 5 ini tidak digubris, tidak diperduliin, kita nggak normal. Majority kita semua besar di gereja yang pemimpin-pemimpinnya nggak mau fokus ke emosi. Maka pada waktu orang gagal berintegritas dan menutup-nutupi dosa, menghilang, mengisolasi diri, gangguan mental terjadi, kecemasan, kekhawatiran, takut, traumatis, ini menjadi problem. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan semuanya. Tapi yang terutama adalah emosi. Kalau Dallas Willard berkata, manusia itu ada terdiri dari kehendak, pikiran, badan, intelek, dan semua ini digabung dengan yang namanya jiwa. Makanya Yesus itu penyelamat jiwa manusia. Yang rusak akibat dosa asal adalah jiwa. Dan penulis surat kepada jemaat Ibrani yang dianiaya gara-gara iman mereka dalam Yesus, di Ibrani 4 ayat 12 menuliskan loh, firman Tuhan itu kayak bahasa Inggris ya, hidup, aktif, lebih tajam daripada pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh. Berarti jiwa sama roh dulu awalnya akibat dosa kali ya, itu satu. Kalau kita balik ke Adam pertama sebelum jatuh dalam dosa, dia punya tubuh dulu, dibikin dulu selongsongannya, baru dihembuskan napas Allah ke hidungnya dia. Dan menjadi makhluk hidup. Kalau bahasa Inggrisnya living soul, jiwa yang hidup. Tapi kan terdiri dari badan, memilih, kehendak memilih, ya apa tidak. Sayangnya dia pilih ya kepada iblis, tidak kepada Allah. Sejak itu perasaan takut muncul. Tadinya perasaannya sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Tiba-tiba dikuasai dengan ketakutan. Sampai Allah pun difitnah sama dia gara-gara ketakutan. Takut apa? Takut dosa pelanggaran terhadap perintah Allah ketangkep basah. Padahal Allah datang untuk menyelamatin kondisi pelanggaran Adam. Tapi Adam melihat itu sebagai hukuman. Aku dihukum, kabur. Dan ganti Tuhan. Tuan. Nah kita semua ini keturunan Adam setelah jatuh dalam dosa. Kita semua hancur. Karena kita tunduk kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Padahal kacung kan. Iblis kan malaikat, Lucifer. Malaikat kan makhluk pelayan Tuhan. Mazmur 103 ayat 20-21.
Oke, di Ibrani 1 juga. Siapa sih malaikat itu? Yesus saja dibikin lebih rendah dari manusia jadi malaikat. Karena malaikat cuma makhluk roh. Nggak ada badan, nggak ada jiwa. Oke, pesuruhnya Tuhan dan pesuruh kita. Anda tahu waktu Yesus dicoba di padang gurun. Setelah selesai dicobai dalam 3 arena. Apa yang kau punya? Siapa kamu? Apa yang kau lakukan? Betapa populernya kamu? Gagal. Iblis nggak bisa membuat Yesus lebih populer dari siapa dia. Dia tahu dia anak Allah. Ngapain mesti buktikan dia anak Allah supaya populer di mata iblis? Kemudian datanglah malaikat-malaikat melayani Tuhan. Jadi siapa malaikat itu? Pembantu kita, pelayan kita. Nah, Lucifer itu adalah pelayan. Masa dia minta Yesus sujud menyembah dia sekali? Nanti dikasih semua kerajaan di bumi. Lalu semua kerajaan itu milik Yesus, dia raja segala raja, bagaimana? Makanya kalau Anda bergumul sama pikiran dan perasaan dan nafsu tubuh, diam dulu. Diam, karena itu suara rame loh tuh. Nafsunya bersuara, pikirannya bersuara, apa kata orang masuk semuanya. Sampai suara Tuhan gak kedengeran. Tapi kalau Anda latihan praktek hidup disiplin rohani dengan berdiam, sampai tenang jiwanya, pelan-pelan otot emosi, otot memori, otot mendengar Tuhan, itu dikembangkan, dibangun kayak orang push up gitu loh. Dibangun, tambah kuat sampai berkata tidak pada distraksi, langsung karena gampang, udah bisa dengar suara Yesus. Jadi penting sekali pelajaran ini. Saya nggak ngajarin agama loh, saya ngajarin exercise berada di dalam hadirat Tuhan. Supaya bisa dengar suara Tuhan. Supaya Alkitab itu bukan buku mati, tapi menjadi sarana Allah ngomong langsung kepada kita. Dihembus napas Allah, yaitu Roh Kudus. So, bagaimana weekend ini Bapak Ibu sekalian? Pakailah Sabtu ini untuk waktu tenang di hadapan Tuhan. Berterima kasih di Amerika, semua Amerika Utara sedang merayakan Thanksgiving. Ini menjadi hari nasional, seluruh keluarga berkumpul. Kalau keluarganya itu tentara di Afghanistan, di Irak, pulang semua. Untuk berkumpul sama keluarganya, makan ayam besar, satu keluarga nggak mungkin kurang, ukurannya kalkun. Oke, itu suatu event, masa atmosfer yang luar biasa. Bahkan semalam sebelumnya ada Black Friday, shopping di mana toko dibuka belak-belakan, gak usah bayar, ambil aja apa yang mau, tapi cuma semalam. Dan nunggunya sepanjang hari, karena diserbu habis-habisan. Supaya keluarganya itu bisa mendapat sesuatu. Oke, itu kayak tahun Yobel ya, pengampunan diampuni, utang dibalikin. Itu seperti itu, jadi nggak ada yang kurang sama sekali. Dan mereka mengucap syukur keluarga per keluarga. Nah, kita pun dijanjikan yang sama Tuhan. Kita nggak usah nyerbu-nyerbu toko. Oke, berkat akan mengejar kita. Mazmur 23, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang masa. Kalaupun kekurangan, kita masuk ke daerah kekurangan. Tapi kitanya nggak kurang, karena Allah beserta kita. Wow, ini gampang dikhotbahin, tapi hidupinya beda. Sama sekali tidak gampang, karena males. Tapi semua untuk Anda mau hidup di dalam hadirat Tuhan, udah biasa di hadirat dunia. Dan iblis sekarang masuk di hadirat Tuhan, nggak alamiah loh. Itu praktek on purpose. Karena daging kita nggak suka Tuhan. Daging kita Roma 5 ayat 6, musuh seterunya Tuhan. Jadi mentaati Tuhan, datang ke Tuhan itu nggak alamiah loh, nggak natural. Itu betul-betul mesti intensional, mesti latihan kayak orang mau latihan ke gym, ya. Baju keren, semuanya merek, udah fit badannya. Tapi sampai ke sana ngangkat satu barbel nggak ada 5 menit nggak kuat, beletak langsung. Terus pulang katanya saya sudah ke gym. Belum. Anda kalau mau ada perubahan butuh ke gym, konsisten, disiplin, training. Jadi nggak bisa juga kita mau ke gym rohani hanya seminggu sekali 45 menit. Lebih dari itu gelisah ngeliat jam tangan terus karena udah bikin janjian sama orang. Mau ketemu untuk bisnis, untuk makan bersama, nggak boleh telat.
terus Tuhannya diabaikan. Gym rohaninya cuma dikasih 45 menit seminggu. Ya letoy lah. Kalau kena masalah, bagaimana ya? Ada kegigihan, kekuatan api untuk percaya sama Tuhan, untuk bangkitkan imannya, untuk declare janji Allah. Nggak ada. Nggak kuat. Karena tekanan dunia lebih berat. Makanya nggak pernah latihan. So, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Yang mungkin belum ngidupin apa yang saya bagikan. Sekalipun saya sudah bagikan beribu-ribu kali semenjak 2016 sampai pandemi, sampai 2022, sampai sekarang. Kita udah mau masuk 2024 loh. Wow. Ini kalau kita nggak bikin habit, seperti James Clear menulis buku di Atomic Habit. Waduh. 2024 nggak beda sama 2023. Anda nggak usah prediksi sukses, lebih makmur. Jangan basa-basi. Karena perubahan tergantung Anda membuat aturan hidup Anda. Rule of life atau trellis, struktur tempat kita nempel ke struktur itu, ikutin struktur itu supaya hasilnya beda dibandingin awalnya. Jadi seperti pohon merambat mesti nempel kemana? Kalau nggak merambat dan nggak bisa berbunga, nggak bisa naik ke dekat matahari, nggak bisa ada fotosintesis, nggak berbunga ya nggak berbuah. Jadi mesti ada fix struktur. Nah itu namanya habit. So kita semua udah sibuk nih persiapan Natal. Bagaimana Anda dan di gereja Anda, mungkin di komsel Anda sudah sibuk juga. Nah apapun yang Anda sibukin ini nggak ada dampaknya kalau Anda tidak membuat suatu konsep, sistem, dan latihan untuk konsep itu berhasil. Dan kalau terus dilakukan, lama-lama Anda berubah. So saya juga minta Anda punya konsep, punya rule of life. Tiap kali Bible study, ada Alkitab, apakah itu di gadget smartphone Anda, dan catatan Anda. Mau post-it, saya suka post-it. Bisa ditempel di Alkitab. Okay. Kalau kita pergi mendadak, nanti pulang bisa buka, oh udah ada catatannya. Refresh kembali. Diawali pagi dengan kebenaran firman, ditutup malam hari sebelum tidur dengan kebenaran firman dan revelationnya. So thank you semuanya, Jolly, Inga yang sudah bergabung, Diana Watimena, thank you buat Natalia, Acing, Hana. Terima kasih untuk semua teman-teman dari Ambon, dari Papua, dari Palembang, dari Jambi. Kami berterima kasih. Saya percaya apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam Anda, melalui Anda, tidak bisa ada manusia gagalkan. Kecuali Anda sendiri. Oke, so kita berdoa. Kita masih ada di dalam tanda keempat, 7 tanda pemuritan Alkitabiah yang sehat emosi. Kita masuk tanda keempat, menemukan harta karun yang terpendam melalui kedukaan dan kehilangan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di surga, untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Roh Kudus bimbing aku, kuasai pikiranku, hati nuraniku, perasaanku, untuk hanya fokus kepadamu, dan mengatakan apa yang Kau sampaikan, dan melakukan apa yang Kau perintahkan bersama dengan Engkau Roh Kudus. Tidak sendirian pakai kekuatan sendiri, tapi berada bersama dengan Roh Kudus, Rohnya Yesus Kristus. Maka kita bisa melakukan dan diubah, ditransformasi dari dalam keluar oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, terpujilah namamu Yesus. Amin. Oke, kemarin kita di Rabu belajar sampai bagaimana memanajemen transisi. Oke. Salah satu topik yang lagi hot tentunya adalah adanya pemilu. Sekarang sudah selesai pendaftarannya, capres dan cawapres, yang mengagetkan, membuat banyak orang hatinya kecewa, emosional, perasaannya sedih, luka, ngamuk, terjadi segala macam. Oke, tapi kita melihat Bapak Jokowi tetap fokus ke dalam tanggung jawabnya dia,
yang dia mesti selesaikan sebelum dia serah terima tugasnya kepada penerusnya, suksesinya. Jadi kita di musim suksesi ini, gereja kami juga lagi sedang di persiapan, mental sudah siap, harus ada suksesi, bagaimana melakukannya, akan ada gejolak emosi, ketakutan, khawatir, kesibukan karena persiapan dari membuat, menyediakan dan mendiscern siapa calon-calon penerus, dan itu tidak bisa satu orang langsung menunjuk diri atau ditunjuk langsung. Oke, kecuali aktenya berkata seperti demikian. Tapi jujur, belum tentu keluarga Anda darah daging biologis mempunyai panggilan yang sama dan urapan yang sama. Jadi nggak bisa dipaksa juga kalau mau bikin dinasti. Kalau di dalam gereja harus panggilan pilihan Tuhan. Oke, so dan siapapun juga yang dipanggil harus datang kepada Tuhan. Karena dalam kondisi mendadak bisa mau nggak mau anaknya. Tapi anaknya seperti Raja Salomo mesti datang ke Tuhan dan minta apa yang Salomo minta pada waktu Allah memberikan pertanyaan $1 juta. Di mana Salomo setelah ayahnya mati, dia berdoa, berikan padaku hikmat untuk memimpin rakyatmu. Ini bukan rakyatku, rakyatmu. Dan Allah menjawab pada dia, wah hebat. Kamu gak minta uang, gak minta kekayaan, gak minta power, gak minta balas dendam ke musuh-musuh bapakmu. Tapi kamu minta hikmat, kamu minta aku. Basically hikmat sama Allah itu sama. Paralel, kembar siam, yang gak bisa dipisah pakai pedang. Sama. Dan kalau engkau punya aku, dan aku di dalam kamu, ya pasti kau akan memimpin dengan aku. Aku adalah Amsal 8, hikmat, bijaksana, prudent, diligence. Gak ada yang tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi pada waktu Salomo minta hikmat, Allah lumer langsung. Langsung diuji, ada gak? Betul gak doanya dia dijawab? Dikirimlah 2 ibu, rebutan anak. Mau bunuh-bunuhan, mau dibelah 2 lagi anaknya. Dan Allah dengan hikmatnya ngomong melalui hati dan mulutnya Salomo. Tolong taruh anaknya di tengah-tengah. Kita akan ambil pedang, so masing-masing mendapat sebagian dari anaknya. Dan ibu yang sesungguhnya teriak berkata, ambil anak ini. Lebih baik aku kehilangan ini anak, tapi anaknya masih hidup. Dan aku bisa ketemu daripada dibunuh, sekalipun badannya dibagi 2. Kemudian putusan Salomo adalah ambil. Dan dia berkata, kamu adalah ibu yang benar. Langsung diserah terimakan. Jadi hikmat ini sampai ke Ethiopia, sampai kemana-mana. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda, yang saya pelajari, kok Salomo bisa rendah hati banget ya doanya setelah Daud meninggal. Kok nggak seperti Rehabeam anaknya itu loh. Kumpulin anak-anak Gen Z untuk jadi penasihat dia. Kumpulin orang-orang boomer, penasihat bapaknya. Dan diadu domba. Dia nggak dengerin penasehat yang udah makan asam garam. Dia pilih anak-anak hijau yang belum pernah ngerti memimpin itu apa. Dan dia tolak semua penasehat dari bapaknya. Hancur Israel. Terbelah 2. Menjadi Yerusalem, ibu kota Yehuda, dan Samaria, ibu kota Israel. Semenjak itu orang Samaria dan orang Yerusalem tidak ngomong. Sampai Yesus datang. Selalu Yesus memakai perumpamaan orang Samaria untuk menegur, mengkoreksi orang-orang Yahudi Farisi. Orang-orang Yahudi yang sombong. Ahli Taurat yang hafal ayat tapi nggak tahu ayatnya, seorang pribadi yang bicara. Jadi Yesus ditolak mentah-mentah, bahkan mau dibunuh terus. Nah, saya berdoa hari ini Anda menangkap, kalau Anda mengalami kehilangan dari orang yang paling kau cintai, kau respect, proses dengerin perasaanmu.
kedukaan, kesedihan itu harus diterima, diakui ada. Tidak dibeberin, diceritain ke orang, ditulis di jurnal semuanya sampai 50 lembar. Tapi dibawa, dipersembahkan kepada Allah. Persembahkan dengan ratap tangis, Ibrani 5 ayat 7. Lepas dan izinkan Roh Kudus masuk ke bagian yang kosong, karena dilepas ketidakpengampunannya, dan Anda akan disembuhkan dalamnya. Jadi kehilangannya Salomo, kehilangan papahnya, membuat dia begitu sedih. Karena dia bilang, aku gak pernah jadi raja loh. Jadi pangeran sih iya selama papaku hidup. Tapi aku gak pernah dilatih dalam pemerintahan itu apa. Namun dalam kedukaan yang berat itu, karena papanya figur, publik figur internasional. Salomo kemudian datang kepada Tuhannya Daud. Dan berkata, beri aku hikmat. Ternyata itu pertanyaan yang benar. Jadi akhirnya suatu pemerintahan dahsyat. Dan kita terima dan kita lepaskan, kita relakan. Akan mengizinkan Allah memulai permulaan baru. Dengan generasi baru. Dan dengan generasi baru ini, kalau biasa digedein dalam lingkungan rumah tangga yang dekat Tuhan, dia akan dekat Tuhan juga. Jadi anak itu akan dekat Tuhan apa tidak tergantung bagaimana kehidupan keluarganya di rumah. Saya nggak melihat Salomo ini mengalami mental breakdown ya waktu ditinggal mati bapaknya. Tetapi gereja saat ini meresponi kehilangan, penderitaan, sakit, sedih, duka itu sebagai alergi. Enggak sebagai sesuatu bagian daripada pemuritannya Tuhan bagi setiap pengikut Kristus. Oke. Selalu di gereja-gereja itu secara refleks kalau mengalami penderitaan, sakit, ketakutan, trauma karena kehilangan yang masif, pemimpin yang luar biasa, karisma yang berhasil membuat organisasi gereja besar, sekarang diganti anaknya, bingung anaknya. Terus bingungnya itu si anak takut ketahuan orang lain. Tapi karena figurnya papanya udah terkenal karena gereja paling besar, tentu secara refleks dia sangkal, oh enggak, saya baik-baik aja, Tuhan beserta saya. Tuhan menolong saya melanjutkan tongkat estafet ayah saya. Mungkin seperti Pastor Naomi Daud dikatakan, lebih banyak yang mati mendadak sebelum penerus disiapkan. Secara survei. Nah, yang ditinggalin, shock, sedih, kehilangan, terus karena malu, kedukaannya nggak dikasih ke Tuhan, nggak dikeluarin. Dipendem, sampai mati jiwanya. Dia lari menguburkan diri ke kerjaan, pendem perasaan sakit sedihnya. Kemudian kubur perasaan itu. Itu sama sekali bukan tindakan yang bijaksana. Karena jiwa kita semakin disekep dengan kesedihan, kedukaan yang tidak diakui. Kecemasan, kekhawatiran, trauma, takut, turun semua. Saya mau kasih tahu loh ya, jiwa manusia itu bisa kayak balon elastis loh. Tambah lama tambah gede loh. Makanya bisa berpuluh-puluh tahun orang itu kepahitan. Berpuluh-puluh tahun orang itu sakit hati. Berpuluh-puluh tahun sampai 80-90 loh. Sebelum mati sampai baru mau melepaskan kesalahan orang. Hati-hati, kalau Anda bergaul sama orang kepahitan, Anda akan pahit. Anda bergaul sama orang yang murtad sama Tuhan, terus teman mainmu seperti itu, Anda akan murtad. Gak lama. Karena kebiasaan buruk pasti memburu kebiasaan baik. Ya kan, 12 pengintai lebih menang daripada 2 pengintai, bukan? 10-nya berita negatif, 2-nya adalah orang-orang yang gak ngomong positif. Ngomong janji Allah. Janji Allah itu kebenaran, bukan positif. Kita pengikut Kristus gak pakai positif-positif. Kita pakai kebenaran. So, kebanyakan gereja itu budayanya secara refleks kalau ada kehilangan kedukaan. Nanti kalau Anda
nggak meresponi, miliki dan akui. Aku duka, aku sedih, aku nggak kuat loh. Kalau Anda punya orang dekat yang dapat Anda ungkapkan, curahkan hati Anda sehingga nggak diomongin, nggak digosipin, nggak dikuliahin, nggak dikhotbahin, tapi didengar dengan baik, itu senior-senior kita. Anda nggak mungkin menjadi bottleneck, botol emosi yang padat sampai ke lehernya tinggal meledak aja. Akibatnya marahnya ke kiri ke kanan. Nah, itu akibat Anda suka secara refleks nyangka, oh aku kuat, Tuhan besertaku, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau rasa tertolak atau sedih atau berdukanya ditekan sampai minim sekali. Caranya gimana? Sibukin diri aja, rendam di kerjaan. Atau matiin sekalian perasaan Anda. Oke? Atau nyalain orang lain, selalu ada yang disalahin. Atau Anda pakai obat tidur. Dalam situasi grief and loss, segala macam mekanisme pembelaan diri, bukannya dibela Tuhan, akan merajalela. Dan seperti saya bagikan hari Rabu yang lalu, gak ada orang yang mau menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Kenyataannya loh. Bahwa kita tidak pernah bisa pegang kontrol atas seluruh hidup kita. Kita nggak bisa selalu pegang kontrol atas seluruh hidup kita. Anda mesti terima ini. Kalau kita ingat tanda ketiga kan the gift of limit. Karunia keterbatasan. Berarti kita nggak bisa menyelesaikan semuanya dalam 24 jam per hari. Karena kita nggak pernah bisa pegang kontrol ayam. Kontrol atas seluruh hidup kita. Oke? So, budaya dunia masuk ke gereja juga. Itu sukanya menyangkali kehilangan dan fobia terhadap ketakutan, kedukaan. Gak mau kelihatan sedih, nanti katanya kurang iman. Gak mau marah-marah, katanya gak kudus. Jadi semua perasaan negatif dipendam, dia telan. Sehingga kalau kena masalah, autopilot aja. Langsung kecewa, cemas, khawatir. Itu udah autopilot. Tanpa diundang dan tanpa mikir bahwa itu bukan bagian dari Yesus. Tetap aja autopilot, cemas, khawatir, tetap aja. Kita datang kepada Tuhan pada waktu kelemahan. Karena lemas dan lemah sekali gara-gara kehilangan kesempatan. Dan membayar lunas di tepat waktu. Itu akan bikin tongkat estafet kita itu yang di dalam emosi kita akan nggak bisa diteruskan karena kita nggak siap emosinya. Terjadi gejolak karena takut akan lepas kontrol. Jadi kalau kita bagikan kemarin di slide 84 ya. Kenapa kok orang nggak mau mengakui kesedihan, kedukaan? Karena mereka takut nanti dibilang orang apa, dan terus kita nggak bisa lagi pegang kendalinya karena diomongin terus nyerah. Dan kenapa kok Anda khawatir? Karena Anda mau kontrol kok sekarang nggak bisa kontrol. Yang kedua, mereka mengaplikasikan teologi yang menginterpretasikan teologi yang salah. Di mana kehilangan dan kedukaan dianggap sebagai gangguan aja. Kayak gini-gini, apa sih ini kayak gini terjadi kayak begini? Interupsi total. Nah, semua ini bisa terjadi karena gereja meremehkan situasi kehilangan dan kedukaan. Kenapa sih gereja ya? Gereja ya pemimpinnya ya, gembalanya ya. Penatuanya, majelisnya, diakennya, ketua-ketua divisi departemennya. Kenapa kok mereka meremehkan? Karena menempatkan tekanan di kita harus pegang kendali. Dan hidup kita harus meningkat, maju. Itu udah mengikat pakai besi masuk ke jiwa orang. Padahal ya kalau ada grief and loss, mengalami kehilangan, bagian kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali lemes.
Anda pernah nggak sih kehilangan ibu Anda, orang tua Anda? Lemes sekali. Mau ngomong aja nggak ada tenaga. Berada bersama-sama, tapi aduh lemes sekali. Tapi Tuhan akan pakai masa engkau sendiri dalam lingkungan keluargamu. Engkau sendiri itu bisa diberikan kekuatan untuk bisa melewati bersama Tuhan. Sehingga pada waktu kita melewati kekelaman karena kehilangan kedukaan, Roh Kudusnya kan mengintil dia, Daud sepanjang masa. Dan dia tinggal di dalam Daud, Daud tinggal dalam dia. Persis kayak carang sama pokok anggur. Di situ Anda akan belajar yang namanya surrender and to descend. Berserah itu lempar badan ke atas kursi. Udah gak usah mikir lagi tuh kursi bisa kuat gak atau patah kakinya. Dan Anda turun. Kenapa turun? Karena dalam kelemahan, dalam kesedihan, kedukaan, kita gak berdaya, lemes. Dan kalau Anda kerjaannya di luar, mendapat fame, mendapat popularitas, ya Anda gak keluar lagi. Kenapa? Karena Anda bikin prioritas. Anda bikin prioritas berdasarkan apa kata Tuhan. Bahwa dia tidak akan tinggalkan engkau atau biarkan engkau. So bagaimana ini gereja meresponi penderitaan dan sakit? Nomor satu ya, secara refleks gereja akan menyangkal atau minimalisasi dengan peduli ya, karunia kepedulian. Tapi menyebabkan diri atau mematikan perasaan dirinya atau nyalain orang lain. Hati-hati ya. Tuhan itu pakai perasaan kita untuk ngomong loh. Menyibukkan diri, matiin perasaan, akibatnya kita nggak peka sama perasaan orang. Ingat ya, kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. Atau menyalahkan orang lain. Dalam situasi grief and loss, segala bentuk mekanisme bela diri atau defensif itu muncul semua ke permukaan. Jadi orang yang selama ini lemah lembut, kelemek-kelemek, males ngomong, tiba-tiba penuh dengan bela diri, marah, ngamuk, depresi, trauma karena kehilangan. Mungkin kehilangan jabatan, kehilangan masa muda karena udah masuk usia boomer, kehilangan opportunity, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak, kehilangan bonus perusahaan, kehilangan kerjaan mendadak. Semua ini 100%. Semua ini orang siapapun namanya manusia pasti ngalami. Oke, pernah jatuh cinta mula-mula sama Tuhan, hilang jatuh cintanya. Terus gila-gila melayani Tuhan karena kepahitan, karena dikhianati, ditipu, digosipin, pahit terus. Jadi di posisi Anda kehilangan kedukaan, Anda bisa menjadi tambah baik kalau prosesnya seperti Daud dan Yesus dan Nabi Yeremia atau Ayub, atau tambah pahit. Either baik atau pahit. Pilihannya di Anda, karena Tuhan kasih pada Anda kehendak. Itu powerful itu kehendak. Bisa pilih ya apa enggak. Nanti Anda ngomong ya kepada yang salah, habis deh. Ngomong tidak kepada yang benar, habis deh. Hilang kesempatan itu. So setiap orang ngalami kehilangan dan kedukaan. Nggak ada orang yang menghadapi kenyataan dalam hidup ini bahwa kita itu bisa atasi semua masalah, pasti ada solusi. Itu teori optimisme kebablasan kali ya. Kenyataannya bisa kehilangan, bisa kedukaan. Anda menantikan anak, istrinya mengandung berkali-kali gugur. Berapa kali tuh kehilangan tuh? Berapa kali tuh kedukaannya tuh? Kemudian dirohaniin, dirasionalisasikan. Oh, Tuhan tidak berkenan untuk kita mempunyai anak di masa ini. Jadi Tuhan ambil.
Tuhan memberi dan Tuhan ambil. Dia pakai kutipan perkataan Ayub. Oke. Anda jangan buru-buru. Kuncinya itu kalau ngalami apapun, diam dulu. Supaya bisa dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu halus. Suara emosi, marah, sedih, berduka, depresi, gundah gulana, kata itu keras. Belum suara iblis mendakwa kita, pikiran kita. Belum suara sosmed. Belum suara teman-teman rohani. Dari membangun sampai membanting kita dan menuduh semua ini gara-gara dosa kamu. Seperti temannya Ayub, 3 teman sahabat. 7 hari pertama benar Alkitabiah dan sesuai teori psikologis. Diam, turut menangis, taruh abu di kepala mereka semua. Hari ke-8 kagak tahan. 34 pasal menyalahin Ayub terus sampai mereka tinggalin Ayub. Ayub marah-marah ke Tuhan. Di satu sisi dia marah, di satu sisi dia percaya Tuhan. Ternyata saya belajar itu perlu loh. Adanya desolation, kemudian consolation, di mana kesedihan, emosi digandeng dengan iman dalam Tuhan. Kalau ini digandeng, kamu akan bisa pindah dari desolation, kesedihan, murung, duka, pindah ke happy, joy, consolation. Tapi mesti digandeng sama iman, diintegrasi bahasanya. Daud itu jago. Makanya nangis, marah dengan musuh-musuhnya suku orang Filistin, Amalek, anaknya sendiri, Saul raja Israel, istrinya, anaknya si Saul. Waduh. Saya nggak yakin Anda 14 tahun digituin sama raja Israel, Anda kuat loh. Ternyata kuat nggak kuatnya tergantung pilihan kita. Selalu ngomong ya pada Tuhan, selalu jangan bilang Tuhan tuh bohong. Jangan. Janji Allah dalam Kristus ya dan amin. Makanya tiap hari mesti dengar firman. Jangan dengar khotbah, dengar firman, baca Alkitab sendiri. Karena Anda mesti dengar suara Tuhan sendiri, jangan lewat pendeta. Kita khotbah untuk kasih contoh supaya Anda praktekin sendiri, jangan males. Disiplin lah, training lah. Oke. Nah, kebanyakan orang nggak mau training, nggak mau disiplin. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau menghadapi kenyataan dalam hidup ini bahwa kita tidak pernah bisa pegang kontrol atas seluruh hidup kita. Mau terima fakta ini, nggak mau. Suatu hari kita lepas kontrol hidup kita. Buktinya, waktu saya melihat mami saya meninggal atau dalam kondisi dia sudah menua ya, 94 tahun, badannya juga udah kurus, udah mengecil. Kayak udah kecepit sarafnya juga dia udah nggak, dan hebat masih bisa jalan. Kayak nggak pakai alat penyangga, nggak pakai tongkat, nggak pakai krek, nggak pakai walker, apa-apa sendiri. Walaupun kecepatan lebih lambat, tapi benar-benar tekadnya cerdas, ingatannya masih tajam. Wow. Tapi suatu hari dia ngomong, kayaknya mami udahan ya di bumi ya. Oh pulang, itu dia ngomong tuh. Kayak kita ngobrol aja. Bukan sesuatu yang shock, menakutkan. 5 tahun dia siapin anak-anaknya. Dengan dia diskusi, ketawa-tawa. Kayak mami kayaknya udah kelar semuanya, mami bisa siap pulang. You know, dia latih dirinya untuk siap kehilangan hubungan dengan anaknya, bertemu anak-anaknya lagi dan cucunya. Dan dia proses kedukaan itu sendiri, nangis ke Tuhan, berdoa mazmur sambil berdiri. Karena kalau duduk itu kelamaan sakit, dia berdiri di depan cermin pakai mazmur, dia kumandangkan doa tangisannya, ratapannya Daud. Terus dia bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan, nyanyi, sukacita. Itu sepanjang sebelum meninggal kayak begitu hidupnya. Dia bawa kedukaan. Dengan kata lain, mami saya lepasin kontrol hidupnya. Dia bilang, aku udah nyerah, ambil kapan mau ambil terserah. Berarti mama saya menerima kenyataan. Ada waktunya dia stop. Hidupnya terbatas. Sampai 94 tahun. Oke. Makanya jenazahnya juga cantik, nggak mengerikan. Badannya juga cerah. Karena tidak ada penyakit dalam, tidak ada organ-organ yang rusak. Dia orang yang siap meninggalkan bumi, balik ke penciptanya. So, budaya kita dan gereja-gereja nih selalu besar dan
besar Allah kita dan semua itu sama dengan besar jumlah orang yang hadir. Mega church, banyak ibadahnya 7 kali per hari Minggu. Ribuan orang berbondong-bondong. Itu sukses. Budaya kita tuh besar, melimpah, meningkat. Nah, sekarang ngadepin kehilangan, kedukaan. Waduh, nggak mau terima. Itu sama dengan kegagalan. Itu sama dengan dosa loh. Tuhan nggak menyertai kamu. Salah loh. Budaya kita dan gereja-gereja bersama-sama menyangkali kehilangan. Bahkan fobia kedukaan. Takut menghadapi kedukaan. So semuanya mesti dibaik-baikin. Semuanya mesti seneng-senengin. Supaya tidak ada goncangan, tidak ada shaking. Gak ada yang berontak, gak ada yang hilang, gak ada yang keluar. Gak ada yang wow. Semua pemimpin jadi gereja jadi sibuk. Memakai topeng, bikin topeng-topeng apa ya, supaya nggak kelihatan adanya goncangan di dalam gereja, adanya kehilangan, adanya kesedihan, kedukaan, adanya turmoil, supaya nggak kelihatan. Bagaimana ya? Anda nggak bisa faking. Kita manusia. Yesus pun bebas mengutarakan kesedihannya. Di masa persiapan melepaskan tongkat estafet, Pak Jokowi dan penerusnya, emosinya pasti gejolak. Karena takut akan, biasa, aku bisa merintah, aku bisa berjalan, aku bisa belusukan, rakyat mendengar, aku bisa punya ide, hatiku, visiku untuk rakyat tercetus. Sekarang mau ngomong, udah ada penggantinya. Karena takut, sebelum masa-masa ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di emosi dia ya. Gejolak takut akan lepas kontrol. Dan kita tahu, saya juga tahu, bangun gereja, saya sendiri belum mantap. Oh, sukses memimpin gereja tuh begini. Kalau ikutin cara ini pasti sukses. Cara ini. Berapa dari kita gonta-ganti training leadership. Macam-macam guru, macam-macam seminar. Dan patokannya itu cuman bagaimana bikin ibadah itu penuh, jumlahnya banyak, tapi kualitas orangnya. Karena Yesus itu intensional, fokuskan nyawa hidupnya, waktu tenaganya, kasihnya kepada 12. Semakin dekat salib, semakin ke 12. Dan 12 orang itu 100% menjadi serupa si Yesus. Dan mengguncang balikan dunia untuk kerajaannya datang, kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Kita bisa banyak orang masuk, tapi sedikit yang menjadi utusan Kristus. Yang seperti Kristus loh. Bukan buka cabang aja. Seperti Kristus. Kebanyakan gejolak emosi, amarah, depresi, bahkan meragukan Tuhan. Bahkan mempertanyakan, abis ini aku suruh ngapain? Kau punya rencana apa ya? Kok aku gak dengar apa-apa ya? Tentu gak dengar apa-apa. Karena banyak distraksi. Perlu berdiam. Melakukan kehidupan kontemplatif. Ritme hidupnya sejak dari awal melayani. Menjadi pemimpin sampai mau lepas tongkat estafet. Sudah biasa hidup kontemplatif. Berada bersama Tuhan. Practicing the presence of God. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan sesuatu yang mengerikan, kumpulin nabi, tanya Tuhan ngomong apa, tolong doain saya. Nggak ada kayak begitu-gituan. Seperti domba mengenal gembalanya, suara gembalanya mengenal nama dombanya, Yohanes 10:27. Kita pun seperti itu. Karena itu yang dijamin Yesus. Tapi ingat ya, kita hidup di dunia gadget loh. Ini alat gadget ini adalah kekuatan yang paling gila untuk mencuri perhatian kita dan bikin kecanduan sampai bisa ada kesurupan, kerasukan. Dan nggak bisa hidup tanpa gadget. Ngomong sahabat nggak ada sama sekali. Oke, nah, jadi kita perlu belajar. Bagi Anda sekarang yang udah siap ya,
siap rela bahwa kita tuh terbatas, kita nggak hidup selama-lamanya, nggak akan sehat terus, usia bertambah-tambah, secara lahiriah kita merosot kekuatannya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, tapi secara batiniah kita bertumbuh dari glory ke glory dengan penuh kemuliaan Allah. Jadi secara lahirnya udah pasti merosot, nggak mungkin enggak. Nah sekarang pada waktu Anda udah rela melepaskan jabatan, posisi, kedudukan, Anda memanajemen emosi Anda waktu transisi itu gimana? Saya belajar dari Peter Scazzero bab 7. Memproses grief and loss karena posisi hilang, sudah usianya pensiun, nggak bisa kerja lagi. Anything, ada yang alamiah, ada yang nggak alamiah. Ketahui dan pelajari, tapi penuh berdoa ya. Minta Roh Kudus membantu Anda di masa transisi. Ada 3 hal yang Anda mesti perhatikan sebelum tongkat estafet diserahkan. Dan tapi ini nggak dilakukan pas sebelum, bukan. Ini udah kan Pastor Nomi Daudi berkata persiapannya 10 tahun lah. Nyiapin calon-calon penerusmu. Dan kita mesti discerning dan orang-orang itu mesti tahu loh ada panggilan di mereka. Dari kolamnya nabi-nabi, penerusnya Elia, itu ada 50 nabi plus Elisa. 50 kerjanya cemoin Elisa yang ngikutin Elia dari jarak dekat karena dia masuk ke kantor ke pelayanan jawatannya Elia. Diolok-olok si botak mati itu, si botak akan mati itu sampai mereka dimakan beruang loh. Tapi kalau nggak melalui proses di mana Elia memproses tahapannya untuk Elisa menerima urapan double porsinya Elia dari Tuhan langsung. Itu kan dia kan ditolak-tolak, dibuang-buang, ditendang-tendang, nggak diusir-usir sama si Elia kan. Nah, apakah Anda siap melewati perjalanan seperti ini? Jalan Tuhan bukan jalan kita loh, setingginya langit dari bumi lebih tingginya jalan Tuhan. Nyerah, kita mesti nyerah jalan Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mau mental post power syndrome ya, dan sakit dan gangguan jiwa, dan marah-marah bahkan sakit bahkan mati muda, 3 hal Anda mesti perhatikan. 1, Anda mesti belajar yang namanya teologia, the dark night of the soul. Yang kedua, pahami teologia hitting the wall, melewati tembok. Itu bab 6 buku EHS. Yang ketiga, pahami namanya doa ratapan atau lamentation. Itu Mazmur itu doa ratapan. So Anda ambil buku ini, praktek dengan ini, yang sesuai isinya nih sesuai bab per bab atau sesuai jalurnya, step-stepnya. Ada 8 jalur, 8 step untuk menjadi murid yang dewasa serupa gambar rupa Yesus. Doanya, daily office-nya 8 step, perjalanannya 8 step. So kalau Anda melalui tahapan ini, Anda akan mengerti yang namanya the dark night of the soul. Ini ini adalah jurnal dari seorang hamba Tuhan terkenal yang perjalanan dengan Tuhannya luar biasa dan hadirat Tuhannya luar biasa. Saint John the Cross. Itu dark night of the soul tuh dia punya doa dan jurnal yang dibukukan oleh murid-muridnya dia. Kayak Practicing the Presence of God, Brother Lawrence, itu bukan buku loh. Itu kumpulan daripada doa dia, jurnal dia, yang direbut, ditangkap, diambil sama orang-orang yang memperhatikan hubungan dia sama Tuhan tiap hari. Dan hubungan dia sama sesama, hubungan dia dengan dirinya. Luar biasa indahnya. Kasih Kristus itu nyata sekali. Kayak dark night of the soul tuh dimana Anda jiwanya itu seperti mentok. Takut, cemas, marah, duka, depresi, tapi enggak doa sungguh-sungguh, puasa, nyari muka Tuhan, ke bukit doa. Tapi Tuhan enggak kerasa sama sekali. Bahkan yang Anda rasakan itu adalah emosi yang sakit. Sampai Anda berpikir, Tuhan engkau ini di mana sih?
Dan kalau hitting the wall, perjalanan menembus tembok, itu melepaskan kuasa dan kontrol. Dan hitting the wall ini Anda nggak usah takut. Itu setiap orang yang ikut Tuhan akan mengalami 3 hal ini. Seperti siklus, berulang-ulang, bukan cuma sekali. Oke, dan dalam buku jurnal daripada John Stott itu, The Dark Night of the Soul itu, dia menuliskan John the Cross ya. Anda bisa lihat di buku Anda halaman 145. Oke. Di sini saat dimana Anda terjebak di dalam tembok, itu jiwa Anda mengalami malam gelap yang luar biasa. Di mana Anda akan mengalami kebingungan. Anda teriak, saya nggak tahu apa yang sedang Allah lakukan sampai sekarang ini, dan Tuhan nggak ngomong, nggak berikan tanda apa-apa. Memang nggak ngomong apa-apa karena memang Tuhan mau Anda di situ kok. Anda kan mau dengar Tuhan ngomong supaya Anda keluar dari situasi itu kan. Dan ini bisa 25 tahun. Seperti Abraham, Sarah. Ini bisa 13 tahun. Seperti Yusuf. Anak ke-11-nya Yakub. Seperti Esther, seperti Daud. Puluhan tahun, dekade sebelum diakui sebagai raja Hebron, kemudian dipromosi sebagai raja Israel. Ini bukan gangguan tekanan jangka pendek, ini puluhan tahun. So Anda bisa berkata, saya nggak tahu apa yang sedang Allah lakukan sekarang ini. Saya terluka, saya marah, ini misterius apa sih? Saya sangat-sangat sedih saat ini. Oh Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Nah itu. Anda kalau mengalami seperti ini, Anda sedang mengalami berjalan di bawah Tuhan, memang melewati tembok. So nanti Anda bisa lihat diagram ini. Setelah Anda lahir baru, Anda rindu untuk dimurikan, baca Alkitab, belajar doa. Terus Anda masuk ke tahap aktif melayani, memberi diri di gereja. Habis itu buak dikasih tembok. Gak bisa semuanya layani. Kalau Anda menghadapi tembok, gak boleh loh bikin jalan tikus, jalan pintas, gak boleh. Tetap Anda akan dibawa Tuhan ke situ. Karena disitulah akan menentukan Anda bisa masuk dalam a journey of the inner man apa tidak. Baru pertumbuhan iman. Baru spiritual disiplin menghasilkan spiritual formation terjadi. Di situ Anda akan menjadi orang yang hidup dari hati, dari roh, bukan dari intelek. Baru Anda berjalan di dalam hadirat kuasa kasih Tuhan. Baru Anda menjadi seperti Kristus, mimpin orang lain. So, Anda buka ya, bukunya belajar ya. So, John of the Cross yang membuat jurnal Dark Night of the Soul, dia tulis lebih dari 500 tahun yang lalu. Dia menggambarkan perjalanan itu dalam 3 tahapan. Tahapan awal, perkembangannya atau developmentnya, dan tahapan kesempurnaan. Awal, perkembangan, kesempurnaan. Menurut John of the Cross, agar bisa bergerak dari tahap awal, dibutuhkan karunia Allah berupa malam yang gelap. Jadi dark night of the soul itu karunia Allah. Atau sebuah tembok, hitting the wall. Ini adalah cara yang umum. Catat ya, cara yang umum. Agar kita bisa bertumbuh dalam Kristus. Jadi kalau Anda berpikir Anda akan bertumbuh dalam Kristus, kalau pendetanya khotbahnya bagus, urapannya tebal, maka Anda bertumbuh. Enggak. Pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani Anda berjalan karena Anda dibawa Tuhan ke pengalaman dark night of the soul. Gagal memahami hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa banyak orang memiliki awal yang dahsyat ikut Tuhan dalam perjalanan iman mereka, tapi nggak nyampe garis akhir. Bahkan banyak yang bunuh diri, 85% murtad. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, jalan menuju kerajaan Allah kata Yesus di Matius 7. Pintunya sempit, jalannya sesak. Sedikit yang menemukan. Tapi jalan menuju kepada kebinasaan luas, semakin lebar.
Dan semakin enak, semakin simple, nggak pusing. Kalau ini, aduh, lihat aja Sarah. Bukankah dia ngatur segala-galanya? Wah, bukan, lihat aja Abram. Bukankah dia bikin Ismail? Padahal Tuhan mau kasih dia Ishak. Ya itu orang-orang melalui tembok bisa melakukan kesalahan kayak gitu. Pelayanan kita pelayanan Ismail. Nggak gampang ya mengalaminya. Khotbahnya gampang. Perasaan nyaman kita akan kehadiran Allah itu menguap. Kita merasakan pintu surga kayak tertutup ketika kita berdoa. Nah itu dark night of the soul. Kegelapan, ketidakberdayaan, kelelahan, perasaan gagal atau kalah, kekeringan, kekosongan, kemandulan turun ke atas kita. Disiplin-disiplin rohani yang kita jalani sebagai orang Kristen sampai saat ini tidak lagi mempan, gak berfungsi. Kita tidak bisa melihat apa yang sedang Allah lakukan di dark night of the soul. Hanya bisa melihat sedikit buah dalam hidup kita. Dikit-dikit aja. Inilah cara Tuhan membentuk ulang dan memurnikan affection kita dan hasrat kita. Sehingga kita hanya bersuka di dalam kasih Allah dan masuk ke dalam persekutuan yang lebih kaya dan penuh bersama-sama Yesus Kristus Tuhan kita. So saya mau Anda pelajari buku ini, yang belum punya Anda bisa kontak di Life Bookstore untuk memilikinya. Oke. Nah, ketahui dan pelajari, maaf ya, ada 5 step. Anda mesti pelajari apa yang dibutuhkan untuk Anda bisa melewati masa transisi kehilangan kedukaan ini. Nomor 1 tadi, Anda mesti kenal teologi Dark Night of the Soul. Fahami teologi berjalan menabrak tembok. Terus pahami doa ratapan. 4, mayoritas gagal karena malu apa kata orang. Jika emosi negatif membuat rohani kelihatan gak sehat. Jadi gengsi. Padahal Tuhan pakai kehilangan kedukaan untuk pemuritan. Gak bisa ada terobosan tanpa ini. Nomor 5, ketakutan masuk. Terseret ke dalam jurang maut. Tak berdasar dari kedukaan yang mendalam. So yang kelima, takut masuk keseret ke dalam jurang maut yang tak berdasar. Kayak ada jurang, gak ada dasarnya, gak ada bawahnya. Karena kedukaannya begitu dalam, itu seperti sumur, gak pakai dasar tuh. Saya mau kasih contoh ya, kenyataan di Alkitab. Bagaimana Nabi Yeremia yang dikenal sebagai Nabi yang meratap. Dan kita baca dia menerima pewahyuan yang dahsyat di dalam sumur kering tak berair. Seperti nggak ada dasarnya, dalam sekali dilempar ke sumur. Karena menyampaikan firman Tuhan ke raja-raja Israel yang pada murtad semuanya. Tapi yang paling sakit bagi Yeremia, jiwanya. Itu kayak ditolak sama Tuhan, sakit sekali, kayak sumur gak berdasar. Di ratapan 3 ayat 1 dan 2. Namanya aja ratapan udah pasti menangis ya. Akulah orang yang melihat sengsara, disebabkan cambuk murka Tuhan. Ia menghalau dan dia membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ini hidup enak ikut Tuhan? Pernah gak Anda ngajarin gini kepada jemaat? Bahwa kamu akan suatu saat melewati seperti ini. Dan ini berkali-kali, bukan sekali. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ini lagi nangis, lagi ngeratap. Ini bukan firmannya Tuhan loh. Ini firmannya Yeremia yang lagi pahit, kena ipuh. Ayat 7-nya. Dia yang menutupi segala jalan keluar bagiku. Sampai begitu mentok di dalam dark night of the soul. Sampai dia bilang, aku gak tahu jalan keluar, gak kelihatan. Aku gak tahu Tuhan ngapain, aku gak tahu. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Dia ngikat aku dengan rantai yang berat. Aku kayak tahanan situasi ini. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong. Tidak didengar Tuhan doaku. Dia nuduh Tuhan gak denger loh. Terus aku jadi bahan tertawaan. Segenap bangsaku sendiri. Menjadi lagu ejekan mereka. Sepanjang hari. Aduh sakit luka batinnya kayak apa ya.
Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Habis total nih. Aku lupa akan kebahagiaan. Apa sih bahagia, aku sampai lupa loh. Ini berapa puluh tahun nih kayak begini. Sangka aku. Kalau nggak salah 18 tahun deh. Hilang lenyaplah kemasyuranku. Dan harapanku kepada Tuhan. Mana imanku pada Tuhan, mana? Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diriku. Tetapi, nah ini integrasi imannya. Hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku. Dark night of the soul. Kegelapan dalam jiwa. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di tengah-tengah kesakitan fisik mental. Nabi Yeremia tidak pernah lepas dari bersekutu menatap Tuhan Allahnya. Sampai dia bisa menyanyi selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Itu terjadi di tempat tembok sumur ratapannya dia. Wah, ratapan adalah seni berdoa yang terhilang dari gereja. Kita harus belajar untuk memproses, menyehatkan emosi kita. Bagian dari pemuritan. Kita sudah selesai, kita sudah mengakhiri, dan kita nanti, bagi yang di Bali, saya sedang di Bali, kita berjumpa di ibadah, mengajarkan apa sih tujuan hidup itu. Kenapa Yesus panggil dan pilih kita? What is the goal? Itu adalah visi dan misi daripada Gereja Generasi Apostolik. Di sinode kita, Gereja Generasi Apostolik di Jakarta, itu visi misinya. Datang, ikut ibadah hari ini, dan Anda akan belajar setelah tangkap visinya, berjalan dengan visi itu melalui badai lembah kekelaman. Anda belajar meratap, Anda akan dibentuk Tuhan. Jangan lupa ya, Trans Resort Hotel, boardroom, lobby bawah. Termasuk ibadah anak-anak menyertai kalian semua. Bawa teman-teman, kita belajar. Apa itu berada bersama Tuhan di tengah lembah kekelaman seperti Daniel, Syadrak, Mesak, Abednego. Luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Tunggu, amat baik kau Tuhan. Terima kasih. Untuk pengertian yang kau berikan pada kami sehingga kami gak takut menghadapi kehilangan dan ketakutan. Sungguh kau amat baik. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus. Amen. Well, sampai ketemu lagi hari Rabu. Happy weekend. Sampai ketemu lagi ibadah bersama-sama kita ya. Mengenal goal dan panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan berkati.